semuanya, kali ini kami akan menjelaskan mekanisme sistem pernapasan manusia. Kami akan mengupas tuntas fungsi tiap organ mulai dari saluran atas hingga pusat kendalinya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, kita mulai dari gerbang pertama, yaitu hidung. Di sini ada rongga hidung yang di dalamnya terdapat struktur berlekuk bernama konka. Nah, kenapa bentuknya berlekuk? Supaya udara yang masuk punya waktu lebih lama untuk diproses. Di sini terjadi 3 hal hebat. Filtrasi, di mana rambut hidung dan lendir atau mukus menangkap debu dan kuman agar tidak masuk ke paru-paru. Lalu ada termoregulasi, yaitu pembuluh darah kapiler yang menghangatkan udara dingin. Dan terakhir, humidifikasi, selaput lendir melembabkan udara kering. Jadi, udara yang masuk ke dalam tubuh itu sudah bersih, hangat, dan lembab. Turun sedikit ke area leher. Kita punya laring. Disinilah letak pita suara kita. Tapi, yang paling penting di sini adalah epiglotis. Ini adalah katup tulang rawan yang kerjanya otomatis. Fungsinya sebagai pelindung. Saat kalian menelan makanan, epiglotis ini akan langsung menutup lubang jalan nafas. Tujuannya supaya makanan lewat ke tenggorokan, bukan masuk ke paru-paru. Kalau kalian pernah tersedak, itu artinya si epiglotis ini telat menutup. Selanjutnya adalah faring. Secara umum, faring terbagi menjadi 3 segmen utama. Yang pertama adalah nasofaring. Terletak tepat di belakang rongga hidung. Di bagian ini terdapat tonjolan adenoid yang berperan menangkap mikroba penyebab penyakit, serta saluran tuba eustachius yang menghubungkan ke rongga telinga tengah untuk menjaga keseimbangan tekanan udara. Lapisan dalam nasofaring dilengkapi dengan silia yang membantu mengangkut lendir dan kotoran keluar dari saluran. Lanjut ke bagian kedua, yaitu orofaring. Berada di belakang rongga mulut dan dapat dilihat jika kita membuka mulut lebar dan melihat ke arah cermin. Di sini terdapat tonjolan tonsila palatina dan tonsila lingualis yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi. Berbeda dengan nasofaring, lapisan dalam orofaring tidak memiliki silia, namun menghasilkan banyak lendir untuk melumasi makanan selama proses menelan. Yang terakhir adalah laryngofaring. Terletak di bagian paling bawah faring dan berperan sebagai perempatan menuju 2 jalur berbeda, trakea untuk pernapasan dan kerongkongan untuk pencernaan. Di area ini terdapat rongga piriformis yang membimbing makanan menuju kerongkongan agar tidak salah arah ke jalan nafas, serta dilatar krikoid yang berfungsi menjaga kelancaran saluran agar tidak mudah tersumbat. Selanjutnya, udara masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea ini spesial karena strukturnya punya cintin tulang rawan hialin yang berbentuk huruf C. Kenapa harus pakai tulang rawan yang kaku? Fungsinya untuk menjaga agar saluran napas tetap terbuka lebar atau paten dan tidak kempis meskipun kita bergerak atau ada tekanan udara. Di dinding dalamnya juga ada silia, rambut getar super kecil yang kerjanya menyapu lendir dan kotoran biar keluar dari paru-paru. Masuk ke paru-paru. Trakea tadi bercabang menjadi 2 bronkus, satu ke kanan dan satu ke kiri. Bronkus ini bercabang lagi jadi ranting-ranting kecil, namanya bronchiolus. Uniknya, bronchiolus ini tidak punya tulang rawan lagi, melainkan otot polos. Fungsinya adalah mengatur aliran udara. Kalau tubuh butuh oksigen lebih banyak saat olahraga, otot polos ini akan melebar atau dilatasi. Kalau ada zat iritan, otot ini bisa menyempit untuk melindungi paru-paru. Di ujung ranting bronchiolus ada kumpulan kantong udara, namanya alveolus. Bentuknya persis kayak gerombolan buah anggur. Disinilah
bisnis utama kita terjadi, yaitu difusi gas. Dinding alveolus ini tipis banget, cuma satu lapis sel. Oksigen O2 akan menyeberang masuk ke darah, dan karbon dioksida CO2 menyeberang keluar untuk dibuang. Oh ya, di sini ada zat surfaktan, fungsinya penting banget, yaitu menjaga supaya kantong alveolus tidak nempel atau kempis pas kita buang napas. Nah, yang narik dan dorong udara itu siapa? Ini tugas otot diafragma. Dia otot lebar berbentuk kubah di bawah paru-paru. Saat kita tarik nafas, inspirasi, diafragma ini berkontraksi dan mendatar. Ini membuat ruang dada jadi luas. Tekanan udara di dalam turun dan udara dari luar pun terhisap masuk. Pas kita buang nafas, ekspirasi diafragma kembali rileks, kembali melengkung ke atas, dan udara pun terdorong keluar. Terakhir, semua gerakan tadi dikontrol oleh bos di otak, namanya medula oblongata. Ini adalah pusat kendali otomatis. Fungsinya adalah memantau kadar kimia darah. Kalau otak mendeteksi karbon dioksida kita terlalu tinggi, dia akan mengirim sinyal listrik ke diafragma untuk nafas lebih cepat. Ini alasan kenapa kita tidak perlu mikir kapan harus nafas, karena otak kita sudah mengaturnya 24 jam non-stop. Audio Jungle.